Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Noval, Selvia, dan Maya Erliani akan membawakan sebuah materi yang berjudul Menangkal Radikalisme, Liberalisme, Terorisme, dan Islamfobia. Radikalisme secara etimologi berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix atau radici. Radix atau radici dalam bahasa Latin artinya akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok-pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Menurut Cambridge Dictionary, radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme memiliki 3 arti. Yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme mengacu pada doktrin politik yang dianut oleh gerakan sosial politik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif dan emansipasi dari kekuasaan rezim otoriter dan masyarakat yang terstruktur secara hierarkis. Radikalisme dapat dihilangkan apabila seluruh lapisan atau elemen bangsa berperan aktif dan bekerja sama dalam menghilangkan radikalisme. Salah satu cara dalam menangkal radikalisme yaitu dengan cara bela negara. Tentunya masyarakat punya peran penting untuk mewujudkan bela negara dalam menangkal radikalisme. Bela negara di era sekarang adalah kemampuan semua bangsa Indonesia dengan segala macam profesinya untuk menjaga Indonesia agar aman dan sejahtera. Hal itu bisa terjadi kalau kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing dengan baik. Kalau totalitas kemampuan masyarakat dalam mewujudkan bela negara itu bisa berhasil dengan sebaik-baiknya pada bidang kehidupannya masing-masing, akan tercipta sebuah lingkungan masyarakat yang paham dan mampu menghadapi radikalisme tersebut. Liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu liber yang artinya bebas atau merdeka. Jika liberalisme disandingkan dengan urusan agama, berarti kebebasan menganut, meyakini dan mengamalkan apa saja sesuai kecenderungan, kehendak, dan selera masing-masing. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Awalnya, liberalisme sangat terkait dengan konsep manusia merdeka, baik merdeka sejak turun-temurun atau permainan kata-kata merdeka karena dibebaskan dari budak. Dari sini pula muncul istilah liberal seni yang berarti
ilmu yang berguna bagi dan sepatutnya dimiliki oleh setiap manusia merdeka. Liberalisme merambah ke dunia Islam. Paham ini dapat dipadankan dengan sufisme dan relativisme ala falsafah Protagoras yang mengajarkan bahwa manusia adalah ukuran dari segalanya. Awalnya, liberalisme agama berkembang di kelas Protestan saja. Namun, belakangan ini menyebar di kelas Katolik dan kini merambah ke dunia Islam yang berhasil masuk ke kelas cendekiawan yang konon salah sebagai pembaru alias mujaddid. Contoh paham liberalisme misalnya adalah asal tidak merugikan pihak lain, orang berzina tidak boleh dihukum, apalagi jika dilakukan atas dasar suka sama suka, karena menggusur peran agama dan otoritas wahyu dari wilayah politik, ekonomi, maupun sosial. Maka tidak salah jika liberalisme dipadankan dengan sekularisme. Prinsip seorang muslim terhadap liberalisme. Pada dasarnya, pengusung dan pengasong liberalisme, terutama di Indonesia, bermaksud untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia yang pluralistik bahwa Islam itu terbuka untuk semua dan membuka diri untuk berinteraksi dengan siapa dan dimanapun tanpa prinsip. Oleh karena itu, kaum liberalisme tidak mengenal teritorial pergaulan, terjun bebas tanpa batas. Seorang muslim harus berprinsip bahwa berbuat baik kepada siapapun, agama apapun, kepada apapun dengan proporsional adalah satu keniscayaan. Tapi ia juga harus tetap dalam batasan yang diatur oleh agama. Bergaul dengan kucing tidak bisa disamakan dengan anjing. Belut dengan ular, orang munafik dengan orang jujur, kafir dan dengan muslim, dan seterusnya. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak, serta seringkali merupakan warga sipil yang menjadi korban jiwa. Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan, sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang atau suatu bangsa. Biasanya, perbuatan teror digunakan atau tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror. Menurut Wahid dan Siddiq pada tahun 2004, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan terorisme. Faktor yang pertama yaitu kesukuan, nasionalisme, dan separatisme. Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Dan faktor kedua yaitu kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi. Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme. Ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan. Faktor yang ketiga yaitu non-demokrasi. Negara non-demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis,
Semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non-demokratis. Faktor yang keempat yaitu pelanggaran harkat kemanusiaan. Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Faktor yang kelima yaitu radikalisme ekstremisme agama. Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatasnamakan jihad dalam tindak terorisme. Ini jelas sudah salah paham dalam memaknai jihad, karena memaknai jihad adalah perang. Faktor yang keenam, rasa putus asa dan tidak berdaya. Kondisi psikologis ini sangat rawan diprovokasi karena orang yang merasa diabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis, akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat, sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa. Ada beberapa cara dalam menanggulangi atau menangkal tindak terorisme. Yang pertama yaitu peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api. Yang kedua, pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang ketiga yaitu penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Mungkin itu beberapa yang cara dalam penanggulangan tindak terorisme. Islamfobia adalah sebuah paham yang membenci dan takut kepada Islam. Takut tersebut dikarenakan oleh banyak hal. Misalnya, Islam terkesan sebagai agama yang ekstrim, perang atau jihad, dan hal-hal negatif lainnya. Paham Islamofobia biasanya beredar pada masyarakat yang minim akan ilmu pengetahuan agamanya, karena mereka lebih banyak sudah dipengaruhi oleh kehidupan yang bebas, liberal, dan memang kurang akan pengetahuan terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karenanya, kaum Islamofobia biasanya lebih banyak didapati di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika. Gara-gara kelompok ekstremis, agama Islam dirugikan, digeneralisir seolah radikal adalah dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, orang luar jadi Islamfobia, ucap Gusmus. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, yaitu dengan cara menekankan pengertian perjuangan mengatasi ekstremisme agama adalah bagian dari perjuangan mewujudkan tata dunia yang damai dan adil. Yang kedua, gagasan ekstremisme Islam yang bersumber dari pemahaman agama yang dangkal harus dihadapi dengan penyebar luasan ajaran
para ulama aswaja yang mendalam ilmunya. Yang ketiga, konsolidasi dan mobilisasi para ulama seluruh dunia untuk membimbing umat agar pemahaman tentang Islam yang berintikan rahmat menjadi konsensus yang kuat di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Yang keempat, kerjasama yang erat di antara kelompok muslim moderat dengan kelompok yang objektif di luarnya untuk menetralisir pandangan-pandangan ekstremis Islam dan Islamofobia yang berkembang dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.